Halo guys, kembali lagi bersama gua di RD guys channel. Di video kali ini gua mau bikin konten makan. Makanya makan tahu tek-tek. Seperti biasa kalau gua beli tahu tek itu gua selalu nambah yang namanya telur. Ini gua belinya itu di orang yang lewat di jalan dekat rumah gua, bukan lewat depan rumah gua. Jujur gua nggak nyangka sih tahu tek ini dengan menambah telur gua ditarik dengan harga 10.000 saja. Cuma sayang banget sih guys, tahu tek ini nggak bisa menambah yang namanya kerupuk. Jadi kerupuknya itu dapatnya sedikit banget, tapi ya harganya emang murah sih. Menurut tahu tek sendiri nih lebih dominan bumbu kacangnya guys ketimbang petisnya, jadi warnanya itu sedikit coklat. Dulu guys, rasanya tuh lebih dominan ke bumbu kacangnya, jadi petisnya tuh hanya sekedar apa ya guys, formalitas saja. Untuk cabenya gua pakai cabai 2 guys. Biasanya kan gua pakai cabai 1 ya, tapi kali ini gua pengen makan yang agak pedas, jadi cabenya cabai 2. Untuk rasanya sendiri jujur biasa aja, nggak ada yang spesial. Buat kalian jangan lupa makan. Kira cabai 2 ternyata lumayan pedas ya. Kira biasa-biasa aja, ternyata lumayan pedas. Tahunya guys, kata ya salah gua kira rasanya biasa-biasa aja, ternyata lumayan enak. Tapi cuman tahunya sedikit lebih asam sedikit. Cuman dengan porsi 10.000 guys, banyak loh guys, termasuk banyak gini, hitungannya banyak. Itu kondimennya mirip banget dengan tahu campur atau tahu tek di daerah yang namanya Bumi Indah Lembak. Sama persis ya. Sopan pertama tadi rasanya seperti biasa saja. Setelah beberapa suapan, ternyata lumayan enak.
Jujur gua ngerasanya tahu tek-tek ini sangat amat luar biasa murah guys. Oh yang di bumi di lontar tuh sekitaran 12.000 guys. Antara 12.000 kalau nggak 13 lah, gue lupa sih. Kan kalau di Gojek ataupun Grab ya, seingat gue tuh 15.000 ke atas. Kondimennya ada di sini tuh guys, ada cabai kecil, terus acar, tahu, ini acarnya guys, acar, ini cabai kecilnya, sama yang namanya lontong guys. Udah kondimennya cuman itu doang, cuman rasanya lumayan enak. Gue tuh biasanya guys, tahu tek seperti ini nih yang rasanya dominan kacang banget ya, gua nggak terlalu cocok. Tapi ini cocok, tapi gua lebih suka tahu tek yang di Senojaya, tepatnya di Jalan Bumi Indah Lembah, Lempung. Oh ya, gua tadi beli minuman guys, yang namanya es teh anggur. Cuman gua tadi ketiduran guys. Jadi espressonya sampai habis seperti ini. Gua belinya sore tadi di jam 5-an. Dan sekarang sudah jam 10:15 malam. Jujur untuk harga 10.000 ini lumayan enak. Bukan lumayan sih, dengan harga 10.000 ya enak banget lah. Dengan harga ingat 10.000. Gua ini nemunya nggak sengaja ya. Ketika gua ingin membuang sampah, tiba-tiba orang ini lewat. Awalnya gua cuekin nih, gua cuekin dulu. Ternyata ada pedagang lain yang lewat, yaitu pedagang nasi goreng. Akhirnya pedagang nasi goreng itu beli tahu tek ini.
Gua cuekin, ketika pesanan pedagang nasi goreng itu jadi, gua lihat kok kayaknya menarik nih, akhirnya gua juga ikut pesan guys. Ketika suapan pertama tadi gua kira biasa aja, kata ya lumayan enak, tapi kalau harga 10.000 ini masuk dalam kategori enak banget. Jujur gua nggak tahu sih guys, karena nasi goreng harga tek ini emang bener di bawah 10.000 atau gimana gua nggak tahu. Tapi selama ini yang gua beli di tempat lain itu harganya selalu di atas 10.000. Seru banget ya guys. Kalau mungkin kalian dengar suara air yang cukup lumayan kencang, gua sorry banget, karena kalau jam segini guys, air di rumah gua ini kenceng banget. Makanya orang rumah itu sering banget cuci baju itu ya jam segini nih. Ini suara air yang buat ngisi mesin cuci ya. Pokoknya di atas jam 9 ya. Wah, sorry, bukan jam 9. Di atas jam 8. Entah itu setengah 9 atau bahkan jam 9 pas. Itu air di rumah gua ini kencang guys. Mungkin karena sudah nggak ada orang yang beraktivitas kok ya di lingkungan perumahan gua nih, jadi airnya tuh kencang. Tapi kalau pakainya di pagi hari ya, di jam-jam orang berangkat kerja atau anak sekolah, air di rumah gua tuh keluarnya sedikit banget atau pelan lah. Tapi kalau jam-jam di atas jam 8 itu airnya kenceng banget, sampai mengalir seperti ini. Oh ya,
di rumah ini pakai yang namanya air pump guys, atau bisa disebut PDAM lah. Sebenarnya di sini tuh ada air sumurnya guys, sumber air mata air sumbernya tuh ada, cuman kualitasnya jelek, makanya diganti dengan air pump. Tapi ya resiko guys, ketika ada kebocoran pipa akhirnya berimbas. Gua pernah ya di rumah itu 2 hari lah air pump ini nggak keluar. Gara-gara ada pembangunan jalan sehingga mengakibatkan kerusakan pada pipa saluran PDAM. Ya 2 hari tuh. Untung aja di rumah ini ada yang namanya tandon bawah airnya. Cuman karena kita nggak pakai pompa yang otomatis itu tuh guys, kita nggak pakai itu semua, jadi aliran airnya yang dari tandon itu kecil banget. Kalau ngisi air itu bisa berjam-jam lah. Tapi sekarang karena tahu kalau ada resiko seperti itu, akhirnya masang pompa yang dari tandon itu untuk disedot secara langsung menuju ke semua keran yang ada di rumah ini. Jadi dulu tuh rumah ini sempat nggak ada pompanya guys, untuk nyedot dari air tandon ke keran-keran yang ada di rumah ini. Jadi airnya tuh lambat banget. Tapi masih bisa bertahan seminggu kali guys air pump itu. Kita semua itu pada menggigit untuk air tandonnya. Air tandonnya lumayan besar guys. Air tandon di rumah gue ini lumayan besar lah, kapasitasnya lumayan besar. Tapi gue jujur nggak tahu kapasitasnya itu berapa besar. Yang jelas bukan tandon air yang di atas itu guys, di permukaan itu bukan, tapi tandon air yang tanam. Gue pernah masuk itu segini gue guys, tanahnya segini dan lebar banget. Mungkin ruangan gue itu lebarnya lebar banget, lebar dan dalam banget. Tempatnya ada di depan sana ya, depan halaman rumah gua. Kalau buat bertahan seminggu untuk cuci baju, untuk masak, untuk mandi, itu seminggu masih lebih lah menurut gua, dengan catatan kita pakainya pintar-pintar. Soalnya gua pernah masuk itu lebih tinggi dari gua ini tingginya 165. Nah tanah air itu lebih mungkin 175 atau 180 gitu. Pokoknya antara selisihnya dari kepala gua ini ya guys, 165 tambah 2 kil, 1 kil lah, 1 kil jari gua ini. Terus gini gua kan pernah masuk guys, ketika airnya tuh keruh lah, masuk dibersihin dong, dibersihin dah, kayak ya udah bersih deh air rumah gua. Cepet kotor guys, karena udah bertahun-tahun nggak dicuci.
jadi banyak banget kayak tanah lumut gitu guys. Tapi heran gua ya kan, mungkin karena random tanam kali ya guys, itu nggak sekencang ketika kita pakai solar pipa ya. Sorry, pipa dalam artian pipa yang tersambung dengan pompa air. Jadi itu di rumah gue itu cukup unik guys. Teknisinya tuh menyarankan kak, daripada menambah pipa kan kena biaya listrik juga. Jadi dia tuh dibakar 2 jalur. Yang pertama dari air pump PDAM itu ke tandon gua. Kalau tandon gua itu mencapai level-level tertentu, itu otomatis berhenti. Jadi nggak sampai kayak nguber gitu, gimana enggak. Jadi kayak semacam pakai pelampung gitu guys, pelampung gitu ya. Kalau pelampungnya sudah ngambang dan mencapai level tertentu, air pump PDAM ini berhenti sudah. Yang dari pump ke tandon berhenti tanpa bantuan yang namanya pompa air. Oke, dari PDAM ke tandon gua. Nah, dari tandon gua ini guys punya beberapa cabang untuk menyalurkan ke pipa-pipa air yang ada di rumah ini. Gua nggak tahu sih taruhnya itu di sebelah mana ya, kayaknya di bawahnya sini, di bawah tandon air nanti. Tapi tekanan air tersebut ketika kan air di sini dibuka, itu nggak tahu kenapa kecil banget guys, keluarnya kecil banget, kecil. Nggak tahu salurannya yang sengaja dibuat kecil supaya nggak sampai meledak atau gimana, gua nggak tahu. Karena kan biasanya kalau kena tekanan air kan, kalau lubangnya dibuat terlalu besar kan gampang meledak guys, atau gampang pecah lah pipa air itu. Mungkin teknisinya waktu itu berpikiran bahwa udah yang dari tandon ini, karena tandonnya kapasitasnya besar, kita buatin saluran yang menuju ke kran yang ada di rumah ini kecil aja. Mungkin seperti itu ya, gua jujur kurang tahu. Tapi guys, semenjak adanya pompa ini, ketika air tandon gua level airnya tuh separuh ataupun apa, itu cepat banget guys untuk mengalirkan ke semua saluran air yang ada di rumah ini dengan bantuan pompa. Tapi kalau nggak pakai bantuan pompa guys, baru gila sih, bener gila. Jadi air pompa itu nyedot dari tandon gua untuk menyalurkan ke semua cabang kran yang ada di sini. Itu kalau pakai pompanya dihidupin guys, walaupun airnya lagi sedikit lagi banyak, itu cepat banget. Kecuali kalau airnya habis ya, air tandon gua habis ya, itu baru. Gua dulu kan nggak tahu sistemnya seperti apa ya, kok kayak ada yang bocor atau air tumpah gitu. Gua cari sumber suaranya, ternyata sistem pengaliran air di rumah gua itu seperti itu. Jadi kalau air tandon ini berkurang, itu dia otomatis nambah sendiri guys. Jadi air PDAM nya langsung isi ke air air PDAM nya ini langsung isi ke tandon gua. Nanti dari tandon gua baru salurkan ke saluran air yang ada di sini atau keran lah. Jadi gitu, jujur gua baru tahu itu ketika bokap gua meninggal sih.
Ketika bokap gua meninggal itu gua akhirnya berusaha untuk mengetahui pola rumah ini seperti apa, mulai dari listrikan, talang air, pipa air, got, bahkan sapi tank, bahkan gua pelajari juga guys alurnya kemana. Kenapa ya? Karena ya gua lagi sendiri ya di rumah ini ya, mau nggak mau minimal walaupun kita bisa memperbaiki tapi tahu strukturnya seperti apa. Kayak listrikan itu yang ini salurannya kemana itu gua pelajari setelah bokap gua meninggal. Sebelum bokap gua meninggal gua nggak tahu apa-apa ya. Ya walaupun nggak bisa memperbaiki ya gua jujur nggak bisa memperbaiki apapun guys. Kayak talang bocor nggak bisa, terus apa tuh pipa air bocor gua nggak bisa. Justru malah itu kejagoan adik gua yang memperbaiki gitu-gitu guys. Gua pernah guys, aku itu berusaha memperbaiki keran yang bocor di rumahku. Awalnya berhasil guys, tapi cuma berjalan 1 jam doang. Habis itu keran yang gua perbaiki itu jebol guys. Waduh, kacau kacau. Yaudah guys, karena video ini sudah panjang banget, makanan gua juga sudah habis, gua akhiri dulu konten makan gua kali ini. Buat lo semua, jika suka dengan konten kali ini, tekan tombol like-nya dan komen jika kalian ingin memberi masukan ataupun sekedar si hello, sangat amat gua persilakan. Ya, dan kalian ini juga jangan lupa untuk subscribe. Oke semuanya, bye bye guys, bisa.